Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ya, teman-teman, terima kasih sudah bisa bergabung lagi di pelajaran kita bersama pelajaran yang menyenangkan, yaitu matematika. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini di sini saya mau memberikan sebuah materi ya, sebuah materi baru yang bernama sudut dan garis. Di sini sudah saya siapkan materinya, teman-teman. Ya, oke. Kita akan bahas yang pertama sudut, teman-teman ya. Sudut. Sudut itu adalah belokan yang membentuk sebuah tikungan. Maksudnya apa sih? Contoh, kayak kita mempunyai sebuah lemari, teman-teman ya. Kayak kita mempunyai sebuah lemari. Ketika dinding-dinding itu ketika dinding-dinding itu disatukan ya, sisi depan sama sisi belakang membentuk sebuah sudut ya, atau membentuk belokan yang berbentuk siku-siku. Itu contoh sudut. Ya. Sudut itu dibagi menjadi 5 ya. Yang paling umum dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sudut tumpul, yang kedua sudut lancip, yang ketiga sudut siku-siku, yang keempat sudut berpelurus, yang kelima sudut penuh ya. Maksudnya apa sih? Oke, kita bahas sama-sama ya. Sebentar. Oke. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya. Jadi kalau ada tanda ke arah kiri, itu berarti lebih besar. Ya, kalau tandanya ke kanan berarti lebih kecil. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi yang namanya tumpul, teman-teman, semacam apa namanya ya? Kayak benda tumpul, kayak kayak pemukul baseball, itu kan tumpul bentuknya. Itu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Ya, besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau sudut lancip, sudut yang kurang daripada 90 derajat. Ini gambarnya bisa dipisahkan ya. Nah, seperti ini. Aduh, jelek gambarnya. Sebentar. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Maka bentuknya akanlah lancip seperti ini, teman-teman. Nah, yang ketiga ada sudut siku-siku. Yang namanya siku-siku, dia bentuknya lebih enak ya, kita lihat ya. Dia bentuknya siku-siku kayak ujung-ujung pada meja. Itu bentuknya siku-siku. Ini contohnya. Nah, biasanya kalau sudut siku-siku, teman-teman, ada tanda seperti ini ya. Ada tanda siku-siku. Yang ketiga, sudut berpelurus. Nah, untuk sudut berpelurus ini, kita akan bahas dulu yang mengenai garis, teman-teman ya. Mengenai garis. Jadi garis di sini saya eh, jabarkan sebagai garis ada sebuah titik. Ya, garis adalah sebuah kumpulan titik yang tersusun secara lurus atau garis yang terbentuk dari minimal 2 buah titik. Maksudnya apa sih? Garis adalah kumpulan titik yang tersusun secara lurus. Di sini misalkan saya punya 2 buah titik ya. Titik A dan B. Ya, titik A dan B di sini. Nah, dari kedua titik ini, teman-teman, bisa kita kumpulkan titik-titik lain, tapi dibentuk secara lurus ya. Jangan belok, jangan melengkung. Harus lurus. Jadi misalkan di sini C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini kita kumpulkan semua titiknya secara lurus ya. Maka akan terbentuk yang namanya garis ya. Jadi nama garis itu ya, nama panjangnya adalah garis lurus. Jadi garis itu selalu lurus. Dia nggak boleh bengkok, harus lurus. Maka ketika dia berkumpul sampai bahkan nggak ada batas ya, atau nggak ada jarak dia, maka membentuk yang namanya garis. Nah, besar sebuah garis lurus, teman-teman, adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Nah, seperti contoh yang ini juga ya, ketika titik M dan N terdapat titik-titik lain di antara mereka, maka membentuk yang namanya sebuah garis yang besarnya 180 derajat. Nah, teman-teman, kembali kepada tadi ya, garis berpelurus. Ya, garis berpelurus. Nah, sudut berpelurus, bukan garis ya, tapi sudut. Sudut berpelurus ini diambil dari konsep garis, teman-teman. Namanya tadi garis ya, nama panjang garis adalah garis berpelurus.
Oh, kok di sini? Namanya garis, nama panjangnya adalah garis berpelurus. Artinya, garis berpelurus ini karena besarnya 180 derajat, maka sudut berpelurus pun juga sama. 180 derajat. Gitu ya. Besarnya 180 derajat. Nah, kemudian sudut penuh. Sudut penuh ini adalah ada di dalam sebuah lingkaran, teman-teman. Ketika punya sebuah lingkaran, ya, dan titik pusatnya di tengah-tengah, ketika kita mengitari sebuah lingkaran tersebut sampai penuh ya, maka sudut yang dihasilkan sebesar 360 derajat. Ini saya ganti ke warna hijau ya. 360 derajat gitu. Oh, gambar kurang bagus, ntar. 360 derajat. Nah, kemudian saya punya contoh begini, teman-teman. Ya, diketahui sebuah garis AB, ya, di sini garis AB yang dilalui oleh sebuah garis MN, ya, di sini garis AB, ya, dilalui sebuah garis MN yang berpotongan di titik O. Jadi titik potongnya di titik O di sini, teman-teman, ya. Jika besar sudut AON di sini ya, sudut AON besarnya 60 derajat. AON ya, besarnya 60 derajat. Maka tentukan besar sudut BON. Nah, untuk mencari besar sudut BON di sini teman-teman, perlu kita kembalikan lagi ke rumus dasarnya. Ya, ke konsep dasarnya. Kira-kira ya, sudut BON ini kalau dari gambarnya ya, sudut tumpul atau sudut lancip? Tumpul ya. Kalau sudut AON adalah sudut lancip. Kenapa? Besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, tapi bukan cukup sampai situ teman-teman. Kita lihat lagi. Garis AB ini besarnya berapa derajat? Ya, garis AB besarnya 180 derajat. Atau kalau kita bentuk, kalau kita jabarkan ya, garis AB kita ibaratkan sebagai sama dengan sudut A, O, B. Jadi harus urut ya secara alfabetis. Habis setelah A baru B. Kenapa O-nya tengah-tengah? Karena dia bentuk sudutnya di tengah-tengah sini. Ya, karena O itu hurufnya di tengah, kita taruh O-nya di tengah. Gitu ya. Jadi besar sudut AOB berapa? Sebuah garis berpelurus 180 derajat. Kemudian yang diketahui apa lagi? Sudut AON. Besarnya 60 derajat. Nah, kalau secara nalar teman-teman ya, jika diketahui keseluruhan ya, dari A ke B itu adalah 180 derajat, yang sudah terpakai 60 derajat, maka sisanya adalah BON kan? Artinya jika sudah terpakai itu adalah sudut AON, ya sudut AON sudah terpakai sebesar 60 derajat, maka sisanya adalah sudut BON. Jadi bagaimana cara mencari sudut BON? Karena tadi sudut utuhnya adalah 180 derajat, yang sudah terpakai adalah 60, berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti sudut BON-nya berapa? Ya, 120 derajat. Betul tidak? Sudut BON itu sudut tumpul. Betul. Kenapa? Karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Gitu ya. Itu secara nalar. Tapi kalau secara matematisnya teman-teman, kalau kita pengen mencari sudut BON ya, cara jawabnya gimana? Sudut BON sama dengan apa? Sama dengan sudut AOB atau sudut penuhnya ya, dikurangi dengan sudut BON. Sudut AOB-nya berapa? Sudut AOB-nya 180 derajat dan sudut BON-nya adalah 60 derajat. Maka sudut BON-nya berapa? 120 derajat. Ya, sudut BON-nya adalah 120 derajat. Begitu teman-teman ya. Kemudian contoh lagi. Ya.
Kalau ada yang kurang paham, silakan nanti teman-teman tanyakan ke chat Mister ya. Bagian mana yang kurang paham, chat Mister. Contoh kedua, diketahui sebuah garis MN ya yang berpotongan oleh sebuah garis CD di titik O. Jadi titik tengahnya adalah titik O. Jika besar MOC 45 derajat dan sudut CON-nya adalah 15x. Ini misalkan 15x ya. Tentukan besar X tersebut. Begini teman-teman, ya. Tadi garis MN ya berpotongan dengan garis CD. Coba sama-sama kita perhatikan baik-baik. Garis MN besarnya berapa derajat? Halo? Ya, garis MN besarnya adalah 180 derajat. Maka diketahui di sini garis MN atau sudut MON ya. M dengan N duluan mana? Duluan M ya. Jadi M, tengah-tengahnya wajib pakai O, kemudian setelah itu pakai huruf M. Karena MON. Sudut MON-nya berapa derajat? Sebuah garis? Ya, 180 derajat. Oh, di sini sudah tertulis ya. Nah, kemudian yang diketahui apa lagi? Yang diketahui adalah sudut, ini bukan MOC ya, terbalik. Tapi COM. Sudut COM ya. Besarnya 45 derajat. Sudut COM-nya berapa? 45 derajat. Kemudian apa lagi yang diketahui? Sudut CON-nya. Sudut CON-nya adalah 15x. Yang diminta apa? Tentukan besar X. Teman-teman, kita lihat sama-sama. Kira-kira X itu adanya di mana? Di sudut COM atau CON? Ya, berada di sudut CON. Maka kita cari tahu dulu sudut CON-nya berapa. Misal di sini kan sudah diketahui sudut CON adalah 15x, betul. Tapi secara besar sudutnya berapa derajatnya itu kan belum diketahui. Maka kita cari tahu dulu besar sudut CON-nya berapa. Bagaimana cara mencarinya? Oke, tadi besar sudut sebuah garis lurus berapa? Iya, 180. Nah, karena yang sudah terpakai itu 45 derajat, maka kita kurangi. Awalnya 180 derajat dikurangi yang sudah terpakai, yaitu 45 derajat. Maka sisanya menjadi 135 derajat. Sehingga sudut CON-nya sebesar 135 derajat. Kemudian tadi kan sudut CON-nya diketahui sebesar 15x. Sehingga 15x sama dengan 135 derajat. Bagaimana cara mencari X? Nah, teman-teman, kita lihat sama-sama. 15x ini sebenarnya operasi hitungnya adalah dikali. Lawannya dikali apa? Lawannya perkalian atau kali ya, pembagian atau per. Misal lebih senang menggunakan pakai per ya. Jadi 15 kita bagi dengan 15 dan 135 kita bagi dengan 15 juga. Berapa hasil X-nya? Coret 15-nya, maka X-nya sama dengan 135 derajat dikurangi 15. Hasilnya berapa? 9. Maka X-nya sama dengan 9. Nah, begitulah teman-teman. Jadi dua soal ini adalah soal yang sering keluar untuk ujian sekolah ataupun ujian semester. Jadi misalkan spesifikasikan kembali mengenai sudut ini kembali kepada sebuah garis lurus ya yang misal hubungkan kepada aljabar. Jadi misal gunakan aljabar atau variabel-variabel teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wadaya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di chat Mister ya, WA Mister. Oke. Bila taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.